Naik dikit, naik dikit. Naik terus. Ya. Bu, turun. Oke, sip. Agak naik dikit. Itu udah sip. Aduh, mati lagi. Oke, ya, sip ya. Action. Naik dikit. Bahkan hadis hampir maudhu mereka pegangi dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah, terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon diamalni sebegitu rupa, ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW. Ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahmatullah selektif menyampaikan apapun, hati-hati. Yakini kebenaran sunnah sangat penting. Menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah tentu sangat penting. Betul. Karena kalau kita menambah-nambah itu menjadi bid'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, setiap orang sudah pasti berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk dan beragam hubungan yang saling menunjang satu sama lain. Hal itu sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hubungan dan interaksi kemanusiaan sudah pasti terjalin hubungan dalam bentuk kerjasama, perjanjian, kemufakatan, dan lain sebagainya yang di dalamnya terkandung sebuah komitmen dan itikat yang baik untuk membangun hubungan kerjasama yang saling menunjang dan menguntungkan, sebagaimana yang menjadi awal tujuan kerjasama atau perjanjian. Oleh karena itu, dalam ajaran agama sudah jauh-jauh hari setiap kita diajarkan tentang akhlak, adab, dan etika hubungan sosial yang bertumpu dengan semangat untuk saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Artinya dalam hubungan dan interaksi apapun, landasan utamanya bertumpu pada akhlak dan adab untuk tidak saling mengkhianati satu dengan yang lainnya. Namun, jika merujuk pada sejarah peradaban umat manusia di dunia ini, ternyata tidak semua orang mampu membangun konstruksi akhlak dalam kehidupannya yang disebabkan oleh kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai ideal dalam hubungan dengan sesama manusia. Ada-ada saja pengkhianatan, pengingkaran, dan sikap destruktif lainnya yang menjadi sumber persoalan yang merusak hubungan antara sesama manusia. Kalau kita berhadapan dengan orang yang keras itu bisa prinsip, bisa kukuh dalam pendirian, bisa juga tegas dalam bersikap, atau maaf, agak sedikit mengkhawatirkan atau ada ancaman yang mungkin diterima. Maka di Al-Quran itu diajarkan doa singkat, kita hafal insya Allah Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Kenapa saya tanya? Saya ingin tegaskan, dari Umri kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi, bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita demi negeri kita dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan. Dalam kehidupan ini, fakta terhadap hal itu sulit dibantah. Itulah sebabnya dalam ajaran agama Islam terutama sudah jauh-jauh hari disebutkan bahwa khianat merupakan salah satu sisi yang disandang oleh orang munafik. Demikian karena di mana-mana khianat itu selalu dibungkus dalam sebuah fitnah dan adu domba.
Dalam konteks ini, sikap mawas diri tetap relevan menjadi rujukan agar tidak menjadi korban berpengkhianatan ya. Dalam sebuah hadis yang meriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, disebutkan bahwa ciri atau tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata dusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya berlaku berkhianat ya. Dalam perspektif Islam ya, kemunafikan tidak hanya menjerumuskan seseorang pada neraka jahanam ya di yaumul akhir, tapi juga menuai balasan bagi pelakunya ketika masih hidup di dunia ini. Ketika ada kewaspadaan dan di dunia ini ya, ketika ada kewaspadaan dan mawas diri, maka kita mampu menolong orang lain tidak terjebak pada sikap khianat hingga ia selamat di dunia akhirat. Dalam konteks ini, instrumen yang penting menjadi rujukan adalah sebagaimana sejatinya menjaga dan membangun hubungan serta kepercayaan dalam hidup ini melalui upaya pengendalian diri. Dalam salah satunya mengendalikan diri untuk tidak mengkhianati teman, sahabat, ya, klien, mitra, dan tetangga, bahkan saudara sendiri sekalipun. Karena sesungguhnya pengkhianatan tidak hanya menjadi sumber hilangnya kepercayaan, sumber konflik dan permusuhan. Apabila kalian ingin melihat beberapa keanehan di negara muslim, negara yang mayoritas muslim, maka lihatlah Indonesia. Lihatlah negara kita. Tapi kalau kalian ingin melihat betapa Islam itu dijunjung tinggi meskipun di negara yang minoritas Islam, maka lihatlah Amerika. Ketika bulan suci Ramadan, teman-teman, kita bisa menyaksikan bersama betapa toleransinya orang-orang di situ kepada orang-orang Islam. Mereka melakukan improvisasi di dalam beribadah, membuat tata cara ibadah baru, menambah-nambah ajaran. Dan ketika kita menyatakan bahwa itu adalah bid'ah, mereka tidak terima, teman-teman, karena mereka sudah menjadi mayoritas. TBC-nya takhayul, bid'ah, dan khurafat. Ini juga menjadi catatan hitam yang terus menjadi ikon atau brand seseorang yang sulit terhapus dari memori orang lain, sebagaimana ungkapan gajah meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Dalam berbagai literatur Islam disebutkan bahwa sosok pengkhianat di zaman Nabi Muhammad SAW yang terus diabadikan agar menjadi sumber edukasi bagi umat Islam agar mampu menjadi sifat khianat adalah tertuju pada Abdullah bin Ubay. Ia dikenal sebagai pentolan pengkhianat di masa Rasulullah. Bukan hanya itu, ia juga dicap sebagai orang yang munafik, suka berdusta dan mengingkari janji. Dikisahkan Abdullah bin Ubay awalnya akan diangkat menjadi penguasa Madinah. Begitu Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota tersebut, pamor Abdullah bin Ubay memudar seketika. Bahkan masyarakat setempat mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Melihat hal ini, ia pun marah besar. Kebenciannya terhadap sang Rasul semakin memuncak, tak seperti Abu Lahab yang menunjukkan rasa bencinya. Abdullah bin Ubay mengaku beriman di hadapan Rasulullah, namun di balik itu ia menjelek-jelekan Nabi dan umat Islam. Ia juga sering mengadu domba agar orang-orang menyerang dan memusuhi umat Islam yang berjuang bersama-sama dengan Rasulullah. Puncak pengkhianatan Abdullah bin Ubay terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju ke Uhud untuk berperang Uhud. Ia membelot dan membawa 300 orang bersamanya untuk bergabung bersama musuh. Dari kisah tersebut jelas bahwa sikap khianat telah diabadikan untuk menjadi ibrah atau pembelajaran berharga bagi siapapun untuk tidak mencoba melakoni sifat ini, karena menjadi salah satu sifat yang dibenci dan dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, dengan menjauhi sifat itu, siapapun kita akan menjalani hidup ini lebih tenang,
tidak dibayang-bayangi dan dihantui oleh perasaan berdosa, tidak akan kehilangan kepercayaan dari orang banyak, dan yang terpenting adalah tidak menjadi brand image atau stigma yang buruk yang akan terus diingat oleh orang banyak secara turun-temurun. Lebih jauh lagi, dalam kehidupan ini, aspek penting yang menjadi rujukan adalah sikap khianat hanya akan memberikan ruang gerak kita dalam kehidupan ini yang sempit karena akan ditinggalkan oleh orang banyak. Padahal dalam hidup ini, siapapun tidak bisa melepaskan diri dari orang lain. Apalagi dalam konteks kehidupan membangun jati diri menjadi pribadi yang sukses. Maka hubungan yang baik dan harmoni dengan siapapun menjadi pedoman penting. Menzolimi yang lain, membunuh karakter orang lain, kemudian prinsip azas manfaat atau mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain merupakan bagian yang sangat tidak terpuji dan pasti ada balasannya. Prinsipnya adalah untuk menjadi orang yang maju, tidak harus menyingkirkan untuk naik ke puncak, tidak harus menjatuhkan orang lain, atau paling tidak jadilah orang yang malas, yakni malas ribut, malas berdebat, malas mengurusi hidup orang lain, melainkan fokus mengurus diri sendiri agar semakin berkualitas dan kompetitif. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda ya, untuk bisa lebih menganalisa lagi. Mudah-mudahan kita lebih bijak ya dalam memilih mana kawan, mana lawan. Sebab di kehidupan dunia ini ya, banyak masalah yang terjadi di dalam ya, terutama kita sebagai umat Islam ya, di internal kita ya. Hati-hatilah, mereka senang dengan bermain playing victim ya, padahal dialah pelakunya ya. Seperti kemarin-kemarin ribut masalah makam ya, sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, saya analisa bahwa kaum intelektualnya membingungkan ya. Kadang mereka itu mendukung, tapi ketika sudah menjadi viral mereka seakan-akan menolak ya. Mereka itu membingungkan ya. Jadi kita sebagai umat Islam lah, berpikirlah cerdas ya dalam menghadapi ujian-ujian ini ya. Seperti kaum liberal, kaum komunis ya, atau kaum Syiah, Sufi ya. Itulah. Sudah sekian ya, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.